Apa sih temanya? Wanipiro. Ya, Wanipiro. Pertanyaan dan pernyataanmu itu mahal. Apa yang bikin mahal? Baru pertanyaan apa pernyataan? Dua-duanya. Itu mahal. Karena ngomongin mindset lu akan keluar dari mulut lu itu berdasarkan bisa jadi bentuknya pernyataan, pertanyaan. Berarti si Komo. Kok Komo? Iya kan, mindset lagi. Gara-gara kodomu lewat. Itu merek. Itu merek. Komodo. Balik nyambung di channel ini bersama gua Abram dia Alam. Gua Alam dia Abram. Kita beda tahun. Hahe. Jadi masih lanjut nih. Mau lanjut yang kemarin nih? Iyalah, kita belum kelar ngobrolnya. Siapa berani? Nah, itu. Jadi kemarin kita untuk mengingat bahasan kita kemarin. Psikologi ya? Psikologi. Psikolog, psikiater, dokter. Apa tuh kemarin tuh? Sampai batasan mana kemarin kita? Kemarin kita bahas pertanyaan. Kalau lu nggak pengen, kalau sampai lu ke psikolog lu nggak pengen bayar full, Iya, karena lu nggak dapetin solusi dari psikolognya. Bukan nggak dapetin, nggak boleh. Iya. Tapi kan artinya kan lu nggak dapetin dari dia gitu. Tapi dia hanya menuntunmu menemukan jawabanmu sendiri. Memancing kita supaya kita berpikir untuk mencari solusi kita sendiri, gitu loh. Yang artinya kan kita kerja juga, harusnya kita minta bagian dari dia. Iya. Ya kan. Jadi kita bayar DP-nya, habis itu ya. Ngapain gue bayar full? Harusnya lo malah bayar lagi ke gue, karena gue juga ikut mikirin solusinya buat gue. Ya. Tapi emang ini, pertanyaan tuh bisa sangat mahal. Ya. Untuk lu berani dapetin jawabannya tuh bisa sangat mahal. Ya segampang kayak orang ke psikolog, gue kenapa ya? Dari bertanya itu aja, padahal misalkan dia nggak kenapa-napa nih, cuman dia lagi ragu aja sama dirinya sendiri. Kayak misalkan lo, tahu gue ke psikolog, gue suruh nemuin diri gue sendiri doang sih, mending gue di rumah mikir sendiri. Begitu lu bertanya, gue kenapa ya lu ke sono? Kan jadi mahal. Iya. Lu kudu bayar waktunya tuh psikolog. Ya kan? Padahal solusinya dapetnya dari kita sendiri. Solusinya lu sendiri. Ya kan? Nah, lu 2 kali. Iya. Jadi rugi kan? Nggak rugi. Ya. Kalau gue sih menghitungnya rugi ya, karena gue udah keluar transport untuk datangin dia, untuk datang ke tempat dia. Nggak rugi, karena second opinion itu membuat kita lebih yakin. Misalnya kita tahu mungkin jawabannya ini, tapi mungkin jawabannya ini. Ya. Ketika lu terkonfirmasi dengan orang lain yang kebetulan juga ilmunya di situ ada, PD lu naik, itu yang lu bayar sebenarnya. Iya sih. Tapi maksudnya gini loh, dalam artian yang ya gua gitu kan, gua selalu menganggap diri gua itu nggak gila. Aneh. Iya, seaneh-anehnya gua masih bisa berpikir parah. Ya. Gitu loh. Di sepersekian detik menjelang kecelakaan pun gue masih bisa berpikir jernih. Gitu loh. Yang artinya cukup tenang ya. Iya, itulah yang bikin gue nggak pernah mendatangi seorang psikolog atau apa gitu. Ya pernah mendatangi seorang psikolog itu lebih karena ya gue main ke rumahnya aja. Beda dong. Ya, itu mah nyobain kue ya, tapi kan ngedatengin. Ya kan? Nggak salah juga. Iya. Juga ngedatengin.
Bener kan? Tapi Habis itu gue diliatin terus sama psikolognya, berarti Allah, lo emang nggak butuh bantuan psikolog, tapi lo butuh bantuan dia untuk beli obat-obatan lo kalau lagi males. lu sadar nggak sih? Maksudnya Iya, soalnya dengan gue punya psikolog pribadi, Bos. siapa? Hah? Siapa? Tapi lebih ke arah ya tugasnya dia malah ngasih obat-obatan ke gue. Itu apoteker. Hah? Apoteker. Bisa jadi. Siapa? Hah? Siapa? Ini. Heeh. Kayak obat pil kita. Pil kita? Kita? Nggak ada hubungannya sama dengan psikologi. Dengan ada lah. Pil kita kan membantu membalikan saraf juga kan. Berarti saraf-sarafnya pulih. Oh. Pil, namanya pil kita, Pil. bukan obat kita. Makanya kalau berarti dia nanya. Mana? Nyambung aja. Samper aja. Udah dibilang lu pil kita. Ini nanya, itu obat apa pil, Pak? Ya pil. Itu obat, namanya pil kita. Enggak, itu jamu. Jamu ya? Jamu. Itu jamu. Obat. Pernah dijamu nggak? Iya. Pakai pil kita. Kok kita ngomongin brand sih? Dari tadi. Ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, lu juga konsumsi kan soalnya. Ya, lu pengkonsumsi juga Kayak kok. lu konsumennya ya. Nggak apa-apa. Apa? Ya, jadi gitu loh. Cuman ya seperti ini. Ada penekanan yang harus diperjelas. Gitu. Untuk apa nih? Iya. Pertanyaan-pertanyaan itu. Kita kan bahas tema minggu lalu dan minggu ini kan sebenarnya sama ya. Nah, ini kesinambungan. Kesinambungan. Iya, kesinambungan tuh umpan nambung. Nah, itu jemes. Kesinambungan. Kesinambungan. Iya, sinambung. Sinambung Nah. itu nambung sama orang. Sinambung. Oh. Sinambungan. Lama gunung mas. Nah, kita kan bahas apa sih temanya? Wanipiro. Ya, Wanipiro. Pertanyaan dan pernyataanmu itu mahal. Apa yang bikin mahal? Lalu pertanyaan apa pernyataan? Dua-duanya. Itu mahal. Karena ngomongin mindset. Mindset lu akan keluar dari mulut lu itu berdasarkan bisa jadi bentuknya pernyataan, pertanyaan. Berarti si Komo. Kok kamu? Iya kan, mindset lagi. Gara-gara kodomu Itu merek. Itu merek. Komodo. Iya kan, mindset. Iya, itu. Enggak. Kenapa mahal? Nah, kenapa tuh? Kenapa kalau lu punya pertanyaan atau lu pengen sesuatu, pernah nggak dijawabnya gini sama orang yang mau lu tanyain tuh, Wanipiro? Berani berapa? Nanya gitu. Pernah nggak? Nggak dijawab, nggak langsung dijawab, kayak dikasih, lu beneran nanya, Wanipiro? Belum pernah sih. Oke. Belum pernah. Keseringan kalau gua nanya, ya dijawab gitu loh. Nggak dibalikin lu berani berapa gitu kan. Jadi misalnya contohnya, Bang, samainya masih ada. Nggak mungkin dia jawabnya, berani berapa? Kalau lu pengen barang, pengen nawar juga, yang barang nggak dijual sama dia, pasti dia akan nanya, berani berapa lu? Ya kalau itu. Tapi kan kalau dia somainya nggak niat dijual, terus dia dapat duit dari mana? Iya, itu kan kalau udah niat jualan. Tapi kalau misalnya orang niat jualan, tuh emang dia udah jelas harganya segitu. Tapi kalau misalnya kalau sesuatu barang yang lu pengen tapi itu nggak dijual, ya itu kan orang yang lu tanyain, orang yang punya ini punya nilai bergen. Ya sama kayak gue bilang sama Mas Alam, Mas, bikinin gue lagu dong. Wanipiro. Ya, itu contoh. Ya, contoh. Wanipiro gue bikinin lagu. Ya. Gitu.
wani murah. Ya, buat aku sih harga nggak masalah ya. Yang penting murah. Ya, kebanyakan orang juga gitu. Harga nggak masalah, yang penting uangnya ada. Barang mahal tuh nggak ada selama lu pegang uangnya. Benar. Iya kan? Mahal itu kan ketika lu nggak pegang uang ya. Iya. Kalau lu megang uang ya. Nggak, itu jadi nggak mahal. Jadi nggak mahal gitu loh. Benar, itu benar. Tapi mahal di sini tuh lebih ke sini, lebih konteksnya mahal bahwa karena lu akan dari pertanyaan lu, dari pernyataan tentang sesuatu, ketika dijawab. Berarti bukan di Sumatera ya? Bukan. Di Jawa. Bukan di Sumatera. Dijawab. Ya, bukan di Kalimantan. Ya, bukan. Kalimantan. Okay. Asik ya Kalimantan. Kalimantan. Ya. Tapi kalau ditanya apa sih? Biarin aja. Notifikasi buat apa kencangkan seatbelt. Apa fasten your seatbelt. Itu kan tadi ding. Iya, kan lagi di mobil. Hah? Emang kita di mobil pun nggak ada suara kayak gitu tuh, biasanya di pesawat, Mas. Oh iya. Emang lagi di pesawat? Itu kita syutingnya nggak di pesawat? Hah? Oh, dia dekat pesawat TV. Dan ini kan pesawat telepon bunyinya. Iya, sama pesawat ya. Balik lagi ke pesawat. Iya. Ini pesawat bus. Enggak. Udah. Balik lagi. Situasi itu, kalau gue sering ngalamin. Biasanya orang-orang yang tahu, misalnya udah pengalamannya udah cukup banyak, terus lu percaya orang ini semacam kayak misalkan lu nganggap dia, lu bisa belajar dari dia, lu bisa bisa mendapatkan sesuatu dari dia. Ketika lu nanya ke orang ini kan lu butuh punya pertanyaan yang mungkin lu butuh jawaban ini supaya lu yakin atau supaya jawabannya apa ya? Lalu dapat pencerahan lah. Nah tuh lu nanya sesuatu yang ada malah ditanya dulu. Wani piro? Pak wani piro tuh bukan uang. Tapi istilahnya karena kalau gue jawab lu siap ngejalanin nggak? Oke, berarti kalau konsistensi dari jawaban yang diterima itu. Pertanyaan lu pertanyaan kosong apa pertanyaan yang emang lu bener-bener nanya untuk perjalanan lu untuk lu lakuin. Kadang cuman pertanyaan basa-basi nggak usah nanya. Bobotnya kan di situ kan. Begitu juga dengan ketika ngomong begitu juga dengan pernyataan. Walaupun kadang jawabannya itu di luar nurul. Ya kan? Itu kan nalar. Di luar nurul, ya kan, yang kita keseringan nggak masuk ikil. Nggak masuk fikri. Kan nurul fikri. Iya. Terus misalkan lo pengen pertanyaan aneh. Gimana caranya untuk kaya dalam waktu 3 bulan tanpa kerja? Nah, itu agak susah ya. Kaya dalam waktu 3 bulan tanpa kerja. Misalkan kayak gitu pertanyaannya. Ya, oke. Terus ini misal ya, terus kan jawabannya ya lu cari warisan. Ya warisannya siapa, Mas? Ya warisan orang yang punya warisan. Ya kan belum tentu keluarga kita, nggak akan dapat. Kan itu masalahnya. Nah, kan jadi nggak masuk akal kan? Iya, kan nggak masuk akal. Sama aja kayak gue ya keturunan orang tua gue tuh kayaknya sampai 7 turunan. Nah bokap gue keturunan ke-8, jadi nggak dapet, Mas. Gitu loh. Jadi susah. Udah lewatin batasnya ya? Iya.
Kekayaan keluarga nenek moyang gua nih sampai 7 turunan mah nggak habis. Bokap gua keturunan ke-8, gua ke-9 yang nggak dapat apa-apa udah. Ya berarti yang di ke-8 kudu bikin lagi. Iya otomatis harus menciptakan sesuatu yang baru lagi kan untuk diturunkan. Gitu loh. Terus karena kalau ada sih warisan dari bokap gua. Nah, karena kalau nggak dapat apa-apa, lu bilang ya ada tetap ada, cuman menurut lu mungkin ya sosok lah gitu. Warisan bokap gua tuh apa ya? Apa itu? Tak ternilai harganya. Oh, nggak ada di marketplace tadi. Ada. Panjang masa. Panjang masa. Itu tak ternilai sama. Apa itu? Hah? Buku, karena koleksi buku bokap gua banyak banget. Lu baca kagak? Enggak. Karena terlalu berat. Bukunya berat. Buku-buku zaman dulu kan bukan pakai yang keras. Buku apa kitab? Buku. Masih buku kan? Udah terbitan. Yang gue inget. Bukan kitab-kitab zaman dulu kan? Bukan. Maksud gua. Serat apa? Enggak. Maksud gua. Serat nanas. Ada beberapa buku yang kalau dijual tuh harganya luar biasa. Gitu kan. Karena kolektif item, salah satu kolektif item gitu. Dan sampai sekarang kalau nggak salah masih tetap diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan zaman. Nah waktu itu bokap gua tuh punya edisi yang keberapa gitu gue lupa. Gitu. Tapi lengkap satu set semua. Gitu. Namanya Ensiklopedia Amerika. Itu terkenal banget sampai sekarang. Oh, tapi kan sekarang udah ada Google. Apa? Udah ada Google sekarang. Tapi buku itu masih kepake, Bos. Masih ada yang jual edisi yang terbaru. Iya. Dan itu harganya gila. Buat yang mengoleksi. Tapi kalau buat yang kuitang ya kagak ada, ditawar aja. Kuitang lagi. Udah timbang aja gitu, ditimbangnya berarti berapa ya? Harga kertas. Ya, tapi kalau buku itu dibawa ke Kuitang pun orang-orang di Kuitang tahu harganya. Gitu. Jadi itu nggak akan menjatuhkan harga. Karena itu kolektif item. Sama kayak kalau lo punya bukunya Soekarno, gue punya. Itu kan ada banyak edisinya kan, edisi tahun sekian ya kan. Nah, itu pun kolektif item harganya tuh udah. Gue punya edisi pertama. Ya makanya itu harganya udah nggak jelas. Ada 2 lagi. Nah, yang di bawah bendera revolusi kan? Iya. Gue ada 2. Itu kan mahal banget. Asli. Gitu loh. Ya. Kalau lo emang mau jual ya lo bisa kaya. Oh my god. Oke. Gue mau jual. Ya segitu. Karena punya gue. Itu loh, maksudnya. Gue baca itu belum selesai soalnya. Hah? Baca itu belum selesai, gue gila. Lebih ke arah apa? Baca itu gak selesai? Capek? Atau bahasanya yang terlalu dalam? Lebih capek, tebel banget. Terus sementara yang kebiasaan sekarang kita orang baca udah di HP, di ini, mendadak tuh Kang buku berat tuh kayak harus duduk ditaruh meja, nggak bisa kemana-mana. Sama kayak Ensiklopedia Amerika ini, itu kan dari A to Z. Di zamannya. Semua berita itu ada di situ, A to Z. Gitu. Yang akan diupdate terus. Iya, yang akan diupdate terus. Kayak penemuan binatang-binatang ada di situ, A to Z. Terus negara-negara ada di situ, A to Z. Sampai perkembangannya. Nah, edisi yang terbaru mungkin dinyatakan bahwa ada beberapa negara yang sudah tidak ada lagi. Di situ ada. Nah, di situ pasti akan dijelaskan, diterangkan. Iya, situ gitu. Bukti otentiknya kalau ada di zaman itu. Ya, sama kayak gue waktu itu pernah baca, ternyata di situ ada ya sejarahnya Indonesia gitu loh. Dari Soekarno-nya, terus Soekarno pernah ke negara mana-mana aja. Sedetail itu isinya. Iya. Dalam beberapa jilid buku, kalau nggak salah tuh satu set edisi itu sampai berapa buku gitu, 30-an apa berapa gitu, lupa. Iya. Ya lumayan ya itu ya. Iya, sampai ular jenis apa-apa ada, Bos.
Gitu. Makanya gue dulu seneng baca itu karena gue pengen tahu misalnya ular ini tuh apa sih, tipe kalnya apa sih, gini. Tapi balik ke tema, Hmm, mahal. bukan seberapa berani sih? Kan ketika wani piro sebenarnya kan waninya itu, beraninya. Seberapa berani sih itu ngejalanin sesuatu. Ketika lu menginginkan sesuatu. Ya. Ketika lu menginginkan satu hal. Ya contoh aja kayak jawaban kemarin yang istriku bayarin gua ini apa nge-gym, ya kan. Nah itu kan dari pertanyaannya itu gue mau gimana sih gitu loh. Setelah gua diet dan turun sekian puluh kilogram gitu kan, apalagi sih target gua, ya kan. Nah balik. Itu benar. Mudahnya itu. Lu wani piro untuk jawabannya. Nah, di saat gue menyatakan ya gue berani, keluarlah jawabannya. Berarti kan lo harus olahraga, harus ini, harus itu. Nah, mempertahankan konsistensi inilah yang berat gitu. Kalau lo nggak tetap menjalankan, otomatis ya berat lo naik lagi gitu kan. Kayak gitu kan contohnya gitu. Kayak hari ini ya buktinya ya. Iya. Mantap kan? Ukurannya berapa nih baju baru ini? Hah? L. Dari sebelumnya berapa ukuran baju-baju? Yang pasti gua ke sebuah store di mall-mall terkenal dan banyak orang yang belanja busana di situ. Dulu gua nyari baju yang bisa gua pakai di situ tuh nggak pernah ada, karena dia maksimalnya di situ dulu, saya ingat gue sampai sekarang maksimal ukuran di sana itu dijualnya dengan ukuran XL dan itu jarang. Banyak kan dia S, M, L, XL, malah ada XS, gitu loh. Iya, lu udah ngomongin busana sama di sana. Bapaknya kemana? Busana di sana. Pak sananya waktu itu lagi keliling loh. Kakak? Hah? Kak sana. Kak sana juga nggak ada. Tapi lu ketemu sama ibunya terus? Iya, sama Bu sana. Emang jualan dia? Emang jualan. Apa cuma ngasih tahu? Yang diteruskan oleh kakek sana. Kakek sana. Kakek sana. Keluarga sana ya? Itu. Kenapa nggak sini? Iya, emang dari sana. Iya, ke sana kan itu. Kalau ke sini? Enggak, karena ini emang tokonya tuh dari sana, bukan dari sini. Iya, kalau ke sini kan nanti ada bus ini. Belum ada. Lu nggak mau cari baju di bus ini? Enggak. Apa ke situ? Bus itu? Kalau bus ini gue keseringan nyarinya malah spare part motor, busi. Ya. Untuk otomotif. Kalau situ jadinya busi motor, atau kalau Mbak Yune jadi basi, nggak enak. Mbak Yune kok basi? Basi. Kan nggak tahu apa sih? Ya gitu maksudnya, konsistensi gitu kan. Itu yang terjadi. Nah, ada nggak pertanyaan lu atau pernyataan lu yang lu ingat itu, ya itu ya, ini ngomongin mahalnya ya, itu lu ingat lu pernah nanyain itu, atau lu pernah menyatakan sesuatu yang ternyata sekarang lu jalanin dan akhirnya jadi lu sekarang. Oh, ternyata gue ada di titik sini karena gue dulu menanyakan ini loh. Karena gue dulu pernah menyatakan ini loh. Ya ini badan gue ini. Oke. Selain itu selain badan, ada nggak? Selain itu, ada kayak lu pasti ini. Kayak lu pernyataan, wah lu suka sama seseorang. Terus ketika lu jadi nikah sama orang itu kan berarti lu membayar mahal pernyataan lu. Mahal nggak gua tanya? Mahal banget. Mahal banget kan? Nggak mahal ya. Untuk dijalanin mahal kan sebenarnya? Ya sebenarnya sih enggak ya. Karena kalau
gini loh, prinsipnya kalau itu ini di luar konteks kenapa gue nggak mau bilang itu mahal. Apa? Ya kan? Nggak, Karena mahal nih maksudnya baik loh, bukan konteks. iya, ngerti. Iya mungkin bisa, kalau dalam konteks yang seperti ini ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena kan kembali lagi, lo harus berpikir jelas. Ya kan? Dalam artian, ya lo nggak menyesali apa yang lo lakukan. Di saat lo mengambil keputusan nih, kalau misalnya pertanyaan yang kayak tadi, untuk suka sama orang, menikahi dan menjalaninya sampai sekarang. Pernyataan. Hah? Bukan pertanyaan, pernyataan. Iya, pernyataan seperti itu ya otomatis. Ya kalau gue, ya karena gue ikhlas ngejalaninya, gue legowo, bersyukur dengan itu semua ya. Kenapa gue bilang itu nggak bisa dibilang mahal ya karena nggak ada beban. Nah, yang bikin nggak berasa mahal karena lu ngejalaninnya. Ya karena ikhlas, seneng. jadi nggak ada beban. Karena lu jalannya seneng. Seneng. Mau kebentur dengan masalah yang bermacam-macam ribuan ya, jalanin aja. Ya, nggak berasa kayak beban karena lu lebih ke arah ya itu tanggung jawab lo. Kayak siapa? Misalkan Ino. Siap di kode. Oke, Ino. Pakai K ya, pakai K. Inok. Iya, Inok. Inok. Kayak Ino nih, misalkan pernah nggak lu menyatakan sesuatu, entah itu sifatnya hobi atau sesuatu yang lu senengin, terus akhirnya lu ngejalanin itu sampai sekarang itu lu jalanin. Ya kalau dihitung-hitung mahal perjalanan. Pernah. Apa? Lu pernah menyatakan apa terus lu jalanin sampai sekarang? Saya kebalikannya Bang Abram. Apa itu? Bang Abram ngurusin saya naikin berat badan. Naikin berat badan? Loh emang lu dulu kurus? Iya. Dulu 45 berat saya. Hah? Rendah tuh 45. 45? SMP 45. Dia sampai nge-gym juga buat ngejadiin. Mahal, duitnya juga mahal. Iya. Ya. Tapi maksudnya lu butuh ngejalanin itu kan, konsistensi ngejalanin itunya kan akhirnya ketika lu dapet. Iya sampai sekarang juga masih menjalanin dia. Nah. Makanya lu masih nyetok susu nggak di rumah? Sekarang lagi enggak. Oh lagi enggak. Tapi susu biasa selalu nyetok. Dulu suplemen nyetok. Lu jadi bisa kayak Inola itu kan berarti kan dia pernyataan itu kan pengen naik berat badan, pengen gemuk, pengen sehat. Itu kan pasti kenapanya. Tapi kenapa dia pengen ini. Tapi dia muncul gimana caranya supaya ini jadi pertanyaan dong. Iya. Pernyataan yang jadi pertanyaan terus akhirnya dijalanin. Nah disitulah. Dan berhasil naik berat badan. Dan perjalanan itu sendiri sebenarnya dibilang ya perjuangannya dia sendiri tuh ya itu yang mahal. Ya kalau mau ditarik sebenarnya kita nggak lepas dari hal itu tiap hari apapun lebih tepatnya mahalnya itu bukan dalam bentuk rupiah. Nggak sekedar rupiah, gitu nggak cukup rupiah. Bukan hanya sekedar rupiah. Semangat lu untuk konsistensi itu aja udah mahal. Ya, gitu loh. Lu pengen spare waktu lu di situ, energi lu terus-terusan. Mahal itu. Benar, meskipun lu nggak keluar uang, makanya dibilang bukan masalah rupiahnya, gitu, tapi lebih ke lu berusaha untuk mewujudkan keinginan lo itu menjadi nyata. Bener, setuju. Kayak Mas Apit misalkan. Ya langsung nunduk. Dia disebut namanya di sini semua langsung nunduk. dia kan kita denger kan waktu itu kan waktu awal akan ada Tio yang cerita ya. Ponakanku mau ke Jakarta. Oh ya. Ya kan? Ya itu sebelum Apit datang kan? Belum ada Apit kan? Nah. Pertanyaannya kan, kamu kenapa pengen ke Jakarta, Apit? Apa? Iya, ini ditanya loh. Ini ditanya. Kenapa kamu mau ke Jakarta? Kenapa memilih ke Jakarta?
Padahal di Jogja kan, wah adem ayem aja. Iya. Ya. Apa yang membuatmu ke Jakarta? Mungkin karena pengen punya teman baru sih Pak. Kan dulu kan banyak orang yang ngomong nek dolan iki sing adoh sisan. Kalau main yang jauh sekalian. Biar punya banyak pengalaman mungkin. Mungkin. Masih mungkin apa emang udah bener? Udah bener sih Pak. Berarti kan itu terjadi. Udah terjadi kan? Ya, Tapi kan dia jalanin. Dia iya, kesini. usahanya udah ada. Usaha. Maksudnya konsistensinya dia jalan ke sini. Ya. Dari pertanyaan gimana caranya punya teman banyak atau punya pengalaman hidup yang lebih banyak, jadi dia menyatakan ya udah gue ke Jakarta. Biasanya gitu kan? Sampai di Jakarta nambah teman-teman. Nambah. Ya kan? Ilmunya nambah ini. Nambah teman, nambah ilmu. Udah nambah rezeki belum? Berarti penambahannya tuh banyak. Betul sekali. Tapi kalau waktu itu nggak dijalanin, masih kebanyakan ragu-ragunya. Cuma mungkin dan mungkin, ya sekedar mungkin. Iya, lo nggak akan ngerasain. Ya, itu jadi dari kualitas pertanyaan dan pernyataan lu sendiri itu akan membawa hidup lu kemana kan akhirnya? Iya. Itu yang kita nyatakan mahal. Itu yang kenapa mahal. Sementara kan kalau Bapak tuh, kalau di dunia psikologi tentang pertanyaan dan pernyataan itu kan hal yang berbeda ya, Sat. Kalau di dunia psikologi kenapa sih orang itu bertanya atau ingin menyatakan sesuatu? Dia baru mau merem loh. Dia langsung beda, levelnya beda kalau dia bertanya. Ya. Kenapa sih? Karena ini dari sisi orang yang Ilmuwan, ya dong. Orang yang mempelajari ilmu itu. Iya. Kan. Enggak beban. Enggak justru biar kepake ilmu itu. Iya. Ilmu itu pencerah loh, lu mencerahkan orang. Ya sekarang gini, maksudnya gini loh. Kita nanya Ino tentang itu, ya kan? Dia sudah membuktikan. Dia membuktikan bahwa pertanyaan dia, pernyataannya dia itu berjalan dengan konsisten, ya kan? Dan berhasil. Mas Hafid juga, pertanyaan dia, pernyataan dia berjalan dan sesuai dengan yang dia mau. Nah, sekarang dari sisi edukasionalnya, yang nanti kalau misalnya lu bisa menjawab itu semua, artinya dulu pertanyaan lu dan pernyataan lu itu pengen ngambil sekolah bidang itu, ya berarti kan terwujud. Itu. Ya itu kan? Loh. Nah, pertanyaannya apa tadi? Kenapa orang memiliki pertanyaan dan pernyataan dalam dirinya? Dasarnya apa? Karena mungkin untuk terus meningkatkan kualitas dalam hidupnya. Secara psikologis itu? Iya, bisa begitu. Atau kadang memang orang-orang tuh mempertanyakan kualitas dalam hidup seseorang juga. Kadang kan kita suka ditanya nih sama orang atau lu ngapain aja sih selama hidup ini? Kan kadang kita sering dengar pertanyaan kayak gitu kan. Atau kayak lu ngapain aja sih hidup tuh? Kayak lu nggak tahu apa tuh kayak segala macam. Akhirnya dia kayak terbuka dan akhirnya berpikir harus kayak gimana supaya membuktikan kualitas juga. Ya mungkin kalau kayak Ino kan contoh dari segi fisik dia mungkin kelihatan kurus atau kayak teman-temannya kayak gitu ngapain dia kan kayak ngomongin dia gimana akhirnya dia membuktikan itu untuk ngedeketin. Kayak Mas Apik dia membuktikan ke orang kalau bermain semakin jauh mungkin akan punya pengalaman yang lebih dan itu membuktikan terhadap diri dia sendiri. Akhirnya puas untuk diri dia sendiri dan ngejawab pertanyaan orang lain. Oh, dasarnya Itu itu dari mata psikologi. Oke. Sisi psikologinya itu. Karena kenapa sih? Kenapa harus beban? Lu kan sharing. Iya, kalau lu merasa itu beban ya artinya kan pertanyaan pernyataan lu dulu sampai lu ngambil sekolah itu ya nggak berhasil dong. Nggak berhasil loh. Cuman ya itu balik lagi kan pasti banyak orang mau mempertanyakan tapi nggak apa-apa kok. Saya siap Tapi maksud gue gini Pak, dari penjelasan Satrio tadi, kalau gue bukannya bilang itu salah ya, itu benar. Cuman dasar-dasarnya dulu nih yang nggak disebutin sama dia. Kudunya itu ya.
Dasar-dasarnya itu yang belum disebutin sama Satrio. Dari sisi keilmuannya apa nih? Kalau menurut gue ya, Dasarnya orang bertanya. dasarnya orang bertanya sampai dia menyimpulkan dan menjadi sebuah pernyataan itu karena dia manusia. Oke. Manusia itu udah ditakdirkan, diciptakan, punya otak. Karakter manusia itu selalu pengen mengeksplor. Ya. Dari rasa pengen mengeksplor itu timbullah pertanyaan. Ya kan? Makanya gue kadang kalau misalnya sama orang-orang yang nggak mau bertanya, males nyari tahu, kadang gue cuma bilang, lo manusia bukan sih? Sekalipun. Loh iya serius, karena karakter manusia tuh harusnya seperti itu. Kalau lo nggak tahu lo nanya, karena lo dikasih otak. Di saat lo terpojok, bukan lo ngelawan. Kalau lo terpojok terus lo ngelawan, itu binatang. Oh, terancam. Iya. Terancam itu makanan. Nah, terancam. Manusia harusnya seperti apa? Kalau lo terpojok, ya kan? Ada tetak soalnya gue langsung ingat ngomongin terancam aja langsung makanan di kepala gue. Kalau misalnya manusia, lo terpojok, lo berpikir. Itu manusia. Gimana caranya tanpa lo ngelawan, lo dapat solusi. Lo nggak perlu ngelawan, tapi lo bisa ada jalan keluar. Itu harusnya manusia. Pertanyaan terbesar dalam hidup lo apa sih? Hah? Pertanyaan terbesar dalam hidup lo apa? Selain gajah dan dinosaurus. Itu emang udah besar, gue udah tahu. Ada yang bertanya. Pertanyaan gua, tata surya ini tuh seluas apa sih? Atau lebih besar lagi, Mas? Oh, tata surya kan kecil. Tergantung. Kalau suryanya menata kamar doang, iya kecil. Tata boga. Apa urusannya sama tata boga? Oh, tata tuh marga. Berarti ada mobil mereknya Marga. Itu. Iya, tata. Oh iya. Baru tahu. Kapan? Keluar edisi kapan? Tahun berapa? Harganya berapa? Ya nggak tahu. Dulu Satrio, tanya Satrio tuh. Dia yang ngomong. Oh. Satrio kan ini, itu merek motor. Versi Jawa. Satrio, bukan Satria. Ya. Iya. Itu loh mengibaratkan sebuah motor Suzuki Shogun. Ya kan? Lo tau nggak kenapa harganya itu mahal? Hah? Kenapa harganya mahal? Emang Shogun mahal? Lah, Suzuki Shogun dulu waktu pertama kali keluar harganya berapa? Gue punya dulu Shogun R. Ayo, harganya berapa? Maksudnya dibandingin sama motor lain? Ya enggak, jadi maksudnya kalau lo bandingin dulu sama saingannya kayak Supra, yang mungkin masih lebih murah. Tapi kenapa harganya mahal? Harusnya bisa lebih murah dari itu. Seingat gue sih, gue waktu beli itu harganya nggak mahal, cicilannya yang panjang. Iya, ya itu nggak menjelaskan lah, jadinya mahal. Zaman gue kuliah ya, gue ingat. Iya. Harganya murah, cicilnya yang panjang gue bilang. Nah, kenapa bisa sampai kayak gitu? Karena dia berkualitas. Salah. Karena dia jual mahal. Salah. Karena dia salah. Karena dia menyelipkan huruf G di dalamnya. Oh, kalau soun murah. Iya. Aduh. 15.000 dapat berapa waktu itu kita foya-foya di sini makan soun? Ya. Karena cuman huruf G doang. Harganya doang. Kenapa gak harus serius pikirnya ya? Kampret. Lu belum jawab lo yang tadi gue tanya. Pertanyaan terbesar lu dalam hidup lu itu apa? Yang sampai sekarang belum selesai. Oh, itu berat banget. Tapi, enggak. Tapi kira-kira kalau ada yang bisa jawab itu, terus
bilang sama lu wani piro. Lo kan siap ngejalanin itu enggak? Ini sebenarnya udah ada jawabannya. Jawabannya udah ada. Cuman ngejalaninnya ya kalau misalnya ngejalaninnya ya yang pasti itu belum akan terjawab sampai nggak tahu kapan. Oke. Mau tahu pertanyaannya? Apa? Hah? Apa? Ya apa? Pertanyaannya tuh Pasti pakai ada unsur apa. Pertanyaannya apa kan? Atau kenapa? Pertanyaan itu antara apa, kenapa, gimana, di mana, di mana, kemana, siapa ya, bagaimana. Ya kan pertanyaan kan itu. bagaimana. Nah, bagaimana? Nah, bagaimana ini paling berat. Iya, bagaimana. Karena itu sains. Bagaimana itu sains. Pertanyaan gue tuh bagaimana yang terjadi, yang akan terjadi di saat gue meninggal nanti. Biasa aja, baik-baik aja. Enggak, maksud gue gini loh, dalam artian legasi apa yang lo tinggalin? Ngomongin itu bukan ketika lu meninggal ya, tapi ketika lu nggak ada, lu udah siap ngasih apa? Legasi apa yang lo tinggalin? Itu sederhana sih, sederhana kalau pengen. Cuman gampangnya tetap lu harus meninggal dulu untuk bisa tahu jawaban itu. Ya itu dia makanya. Kan tadi udah gue bilang. Iya, jawabannya, pertanyaan lu itu kan sederhana iya, sebenarnya. Gak usah kan dipikir berat. Gue udah kasih tahu jawabannya. Iya. Yang gue masih belum dapat jawabannya sampai nanti waktunya nggak tahu kapan. Iya, betul. Ya udah, itu loh pertanyaan terbesar gue. Nah, ya udah. Karena setiap orang tuh harus memikirkan legasi apa yang akan lo berikan. Yang apa yang diharapkan itu kan di saat lo nggak ada, orang akan mengenang lo. Seperti apa orang mengenang lo? Baguskah? Jelekkah? Atau apa? Itu legasi. Bukan dalam artian legasi lu udah menyediakan tanah sekian puluh hektar buat keluarga lu, buat temen-temen lu yang bisa menggunakan itu kan, nggak ke sana. Nggak ke sana. Legasinya tuh apa? Kalau legasinya, oh si ini nih dulu nih waktu masih hidup, dia tuh gini loh, dia tuh bisa gini-gini, dia bisa gini. Itu legasi. Ini ya, ada istilah dulu tuh macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Padahal macan mati nggak ninggalin belang juga ya? Enggak, kan? Terbaur juga. Habis juga, nggak nyisa belangnya. Kecuali berjemur di pantai pakai bikini. Kalau misalnya kita mengenali macan itu, wah si macan A ini belangnya 12. Nah itu mungkin masih akan diingat. Si ini belang 12. Tapi kan kenyataannya enggak. Ya. Siapa yang mau ngitungin belangnya sampai menjadi sebuah legasi? Iya, soalnya juga mau boro-boro ngitung. Nah, deketin aja males. Nah, orang dia nyapa aja bisa lepas tangan lo, halo mas, nggak ada tangan. Bener nggak? Ya. Padahal tuh maksudnya baik loh mau nyapa, tapi tangan kita hilang. Betul juga. Pertanyaan terbesar, kalau lo nanyain pertanyaan terbesar gue apa ya? Sebuah legasi ya? Sebuah legasi apa yang bisa yang akan gue wariskan? Iya. Kayak di film Tron itu ya, legacy. Kita ngomongin legacy itu. Iya sih, itu judul dari sequel keberapanya tuh? Iya. Ya kan? Ada legacy. Makasih loh mas. Iya. Nah, kembali ke Satrio. Ini berdasarkan keilmuan. Kenapa manusia tuh punya keinginan secara psikologi meninggalkan legacy tentang dirinya?
Berarti jawaban buat saya. Iya dong. Enggak, alasannya aja. Secara psikologis gimana? Ilmu psikologi itu gimana? Ada yang nggak mikirin itu masalahnya. Banyak orang yang nggak mikirin itu. Iya, itu sebenarnya tergantung pengalaman hidupnya, Mas. Karena kalau lihat ini sisi Bang Abram yang ngomong legacy ya. Karena Bang Abram dimanapun ditempatkan atau dimanapun dia berada, selama saya ngobrol sama Bang Abram ya, pengalaman hidupnya adalah dia pengen meninggalkan sesuatu yang benar-benar berharga di mana dari tempat dia tinggal. Jadi kayak semisal kerja di mana Bang Abram, dia pasti pengen meninggalkan sesuatu itu yang berharga dan hitungannya membuat kenangan atau terobosan-terobosan baru lah. Jadi tergantung orangnya juga. Karena kalau Bang Abram nih misal ngajarin Ino lah buat ngedesain, dia pasti akan meninggalkan itu. Ino, iya. Ino. Saya ditinggalin maksudnya. Ino, iya. Karena Ino sudah punya ilmunya itu, tergantung Ino mengasahnya. Gitu. Bang Abram tuh selalu meninggalkan legasinya, makanya dia pengen sesuatu yang berharga dalam hidupnya berguna untuk orang lain. Itu kuncinya kalau Bang Abram. Dan itu kayaknya benar nggak semua orang. Karena ada orang yang ya udah. Ada orang yang nggak mikirin ke situ. Ya lebih karena masa bodoh. Karena nggak kepikiran, sesimpel itu. Ya lebih karena yang penting gue bisa hidup buat hari ini. Iya. Maksudnya dasar berpikir yang kayak gitu itu kalau secara psikologis itu apa? Itu is it good, is it bad, atau itu lebay? Mas nggak bisa dibilang itu baik atau buruk, tergantung pengalaman hidupnya dan atau itu aneh. Keberartian selama dia hidup. Keberartian. Pencapaian hidupnya, karena kan setiap orang cita-cita, bisa keinginan, keinginan. Jadi dia pengen punya keinginan seperti itu, nggak salah juga. Ada juga kan orang yang. Berarti cita-citanya orang yang kayak karakter ini, dia berguna bagi kehidupan selanjutnya. Iya. Yang dia tinggalkan. Supaya bisa terus berkembang di dunia itu. Atau di mana tempat dulu dia tinggal. Jadi nggak cuma sekedar hidup. Ya walaupun ada orang seperti itu kan nggak memikirkan, mungkin kan ada banyak faktor, entah dia hidupnya memang sederhana atau berkecukupan. Jadi dibanding dia mikirin hal yang lain, ya mending dia mikirin diri sendiri dulu. Makanya nggak bisa dibilang baik, nggak bisa dibilang buruk. Ya itu tergantung pengalaman hidup orang. Hal buruk ya. Ya baik buruk kan yang nilai orang. Oke. Terus gue ngeliat Teta langsung geser mukanya. Jangan lihat gue tadi. Mas nggak bisa. Jadi saya ambil. Terus gak bisa. Nggak, maksudnya sama nggak sih dengan pengalaman Teta ketika ada dua anaknya yang mungkin dia punya keinginan meninggalkan apa nggak sih buat anak lo gitu, entah ilmu, entah apa, entah kebiasaan yang entah norma, entah apalah itu. Ya ada. Apakah kalian masak? Intinya apa, kayak kalau aku nggak ada tuh intinya aman nggak ya gitu loh, untuk segala kondisi, untuk anak-anak, adik, orang tua dan pasangan gitu, orang sekitarku lah. Kalau aku nggak ada tuh gimana gitu, udah memberikan yang terbaik atau belum, itu sih apalagi ke anak-anak. Ya itu artinya kan belum bisa terjawab ya. Iya. Karena masih ya nggak tahu gitu. Iya bener. Rasanya hidup masih ada aja kayaknya belum gitu, apalagi nanti nggak ada gitu. Ya kayak pertanyaan gue tadi itu kan, ya mungkin gue nggak akan merasakan jawabannya, tapi akan menerima jawabannya malah orang-orang yang di seputar gue. Oh ternyata ya legacy yang ditinggalin ini kan gitu, tapi gue nggak tahu apa-apa tetap. Ya tapi paling nggak yang udah paling jelas kita semua akan meninggalkan sebuah konten YouTube. Kalau YouTube itu akan ada terus, berarti kita akan meninggalkan di konten YouTube di. Ya. Selama itu masih ada ya kan? Logikanya nggak di take down ya. Nah itu. Iya.
Itu. Udah so menit tuh. Hah? Udah so menit. So menit. Oke. Jadi ya gitu lah. Kalau tadi misalnya pertanyaan lo ke gua tadi kan pertanyaan terbesar lo apa ya? Itu. Ya. Kalau zaman dari gua ya pertanyaan terbesar gua ya itu legasi apa? Tapi poinnya kan maksudnya ketika lo punya pertanyaan atau pernyataan, lo menyadari betul bahwa butuh keberanian untuk menjalankan jawabannya ya. Iya. Untuk menjadi jawaban itu Nah, sendiri. kan sekarang juga lagi proses soalnya kan, gue menjalankan proses itu. Nah, Untuk memberikan sebuah legacy ini ya gue harus menjalankan proses ini. Gitu. Dimana gue bisa berguna. Saya gue punya legacy. ya. Karena sekarang nih kita tuh dikasih era kemudahan yang satu sisi mudah untuk mendapatkan segala sesuatu, tapi belum tentu kita siap jalanin. Let's say, di dunia yang semua pinjol dan segala macam itu sangat mudah untuk lu pakai dananya duluan, atau ngambil rumah, ngambil mobil, ngambil apapun tuh. Terus lu, oke, gue pengen punya mobil, bisa nih, dapat mobil duluan, jeter. Dari lu pengen mobil, itu wujudnya datang duluan, tanggung jawabnya harus lu jalanin, cicilannya, ya kan? Atau lu pengen sesuatu, pengen rumah, pengen apa, pengen handphone baru segala macam, pengen gadget, begitu udah. Sekarang itu kan gampang ya, lu pengen ini, datang dulu barangnya. Padahal kalau zaman era kita dulu, ngumpulin dulu, lu udah berhak untuk punya itu, lu baru dapet itu. Dapetnya itu tanpa beban, tapi udah hasil nilai perjuangan. Terus enggak, datang dulu, abis itu lu berjuang. Ya, ibarat zaman dulu lah gue kecil, kalau gue pengen mainan atau apa, atau mungkin sekedar jajan. Nah, yang dilakukan sama bokap gue kan bukan langsung ngambil dompet ngasihin duitnya. Lebih ke arah, tuh kumpulin tuh botol-botol kecap tuh. Kamu tukerin dulu tuh. Tuh koran-koran papa tuh udah banyak tuh. Kamu kiloin tuh, ntar duitnya udah jajanin. Iya, kalau gue waktu kecil pernah tuh, nih cabutin uban kalau nemu satu ban gocap, nggak perak. Iya, artinya lu pengen mendapatkan sesuatu kan lu berusaha. Itu. Lu harus berusaha untuk dapetin itu, nggak semena-mena lu minta dikasih, Di saat lu mendapatkannya itu dengan usaha, kecintaan lu akan barang itu akan bertambah. Akhirnya lu rawat barang itu, nggak semena-mena. Ini balik ke yang era sekarang nih. Menurut lu riskan nggak sih era sekarang ini? Iya, sangat riskan. Dengan semua perkembangan anak sekarang yang kalau pengen ngapa-ngapain, boleh punya dulu, habis itu tanggung jawabnya udah dijalanin, siap nggak siap, kadang untuk beberapa hal banyak yang nggak siapnya. Nah, kalau itu kan, sehingga satu saat dia itu ditarik balik, terus sedih. Padahal itu cuma logika yang sederhana gitu. Kalau gue sih menyatakannya itu lebih karena ya kalau gue ntar punya anak ya gue nggak akan melakukan itu. Gue tetap melatih kayak gue dulu dilatih sama bokap gue. Lu harus usaha dulu. Semena-mena. Meskipun pasti nanti ada good cop, bad copnya. Dalam artian ya mungkin gue bisa melakukan itu, tapi istri gue belum tentu. Bisa jadi di balik mata gue istri gue udah beliin. Tapi pergeseran nilai moral itu di zaman dulu kita seperti itu ya. Mau ngapa-ngapain itu kita usaha dulu, akhirnya baru dapat sebagai hasil puncaknya. Sekarang lu dapet dulu, habis itu ya gimana caranya lu harus berjuang untuk nyelesain itu. Kan ini pergeseran, gue bilang pergeseran nilai moral juga kan. Ya udah, itu udah poin aja, kredit contohnya. Kredit rasanya gitu. Sekarang lu dapetin barangnya dulu, baru habis itu lu berjuang untuk ini. Bisa jadi lu seumur hidup cuma untuk ngelunasin kejar-kejaran apa yang lu punya sekarang. Padahal yang lu punya sekarang mungkin
juga barangnya, ya saya lu punya sekarang Bisa ini jadi 5 malah- tahun lagi udah barang lu udah nggak bagus, Bisa tapi lu jadi masih, malah belum lunas, nah, nggak ditagi-tagi, mobil udah hancur-hancuran gak dibenerin, terus ditarik sama leasing. Nah, itu kan terjadi. Itu kan terjadi. Udah Iya, iya. hancur-hancuran ditarik leasing. Gitu loh. Ya, tapi itu sah-sah aja sih. iya, iya. Gitu loh. Karena ya Satria pasti setuju lah. Tiap orang itu pasti punya karakter dan cara dari psikologinya tuh ya punya cara yang berbeda-beda dengan karakternya dia yang berbeda gitu. Gitu Tapi- sih. Ya, gue ingat ada satu temen gue yang bagus banget pernah ngomong tentang hal ini. Dia bilang, lu boleh ngambil apa aja duluan sekarang, tapi selama lu tahu cara untuk nyelesainnya. Selalu udah punya rencana untuk nyelesain itu. Kalau enggak, jangan, konyol aja lu ntar. Iya benar. Ya, akhirnya istilah apa tuh, besar pasak daripada tiang, sekarang itu kan agak bergeser semua ya. Sekarang itu orang semua besar pasak daripada tiangnya duluan. Iya. Iya, punyanya kalau sampai Jakarta, ya umum ya. Ya Sampai itulah, ya, kerja karena- di Jakarta, UMR sekian, Karena dia punya pola mobil, pikir- punya rumah, punya ini, semua yang ini. Iya karena Sisanya- punya pola pikir yang Iya, sepanjang hidup itu gitu. isinya Maksudnya dalam artian ngelunasin itu. di saat mata memandang itulah image lo. Nah, Gitu. Perkara di dalamnya berantakan mah, lo kan nggak bisa ngelihat. ya. Kenapa dia tiba-tiba Itu backsound. 3 menit lagi 1 jam. 3 menit lagi. Oke. 3 tambah 2 tuh. 5. Berarti 5 menit lagi. 5 menit lagi berarti. Ya tapi ya itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi gitu loh. Karena image gitu loh. Lu karakter sekarang itu orang pengen dipandang ya karena image ini. Atau mungkin bukan image. Bisa jadi sarana. Kalau salah mah nggak juga sih kalau gue bilang. Kayak sarana lu pernah denger dong, kayak kalau lu pengen lu menyukai satu hal, lu bisa masuk, kan lu hobi satu hal nih tentang inilah apa namanya? Asih. Untuk lu bisa lu suka itu, untuk lu bisa join dengan komunitas itu lu harus punya ini. Karena bagian dari kesamaan. Oh enggak, kalau itu Nah, enggak. misalkan kan gue juga pernah dengar soalnya. Ya untuk lu bisa di Jakarta lu harus pakai cara Jakarta. Cara gimana? Jakarta ya begitu. Lu datang berani aja dulu. Iya, tapi kalau gua enggak. Gitu lah. Gua enggak Berani pernah aja dulu. memanfaatkan itu menjadi sebuah sarana. Gitu loh. Misalnya gue pengen masuk klub ini, wah, gua harus beli dulu nih. Enggak. Kagak muat lu berdua di situ. Yang udah-udah malah sebaliknya. Gue beli dulu baru gue masuk klubnya. Nah, Jadi tujuan gue tuh belinya dulu. Oh ternyata ada klubnya baru gue masuk klub. nah itu benar. Itu benar kemudahan. Tapi kan ada juga kan kayak supaya lu bisa diterima di satu komunitas atau bergabung di satu yang lu pengen masuk, lu harus punya barang item-item tertentu untuk bisa join mereka. Kayak semacam ciri-ciri atau persyaratan yang tidak kasat matanya lah. Iya. Cuma kalau gue kan enggak. Kalau gue lebih ke arah kalau gue membeli sesuatu itu keseringan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan lo apa? Oke. Contoh kalau misalnya lo pengen gabung sama ya orang-orang berkelas di sana ya otomatis lo pakai iPhone, lo pakai MacBook. Tapi kebutuhan gue nggak di situ. Makanya gue belinya yang Windows.
Karena kebutuhannya di situ. Itu kan berarti lu sadar betul apa lu jalanin, apa yang lu butuhin. It's a good thing. Berarti wani ya? Kalau dibilang wani piro, Wani. lo bisa berani jawab wani ya? Wani. Kayak Ino nih, berani ya Nok ya? Oh. Berani tuh kalau geleng-geleng. Berani saya. Satrio? Wani. Wani. Mas Afid? Teta? Ketawa. Tetap nggak jawab. Kan tetap belum dapat jawab. Oke? Jadi apa nih pesan moralnya? Ya, siap jalanin apapun pertanyaan dan pernyataan lo. Karena itu mahal. Betul. Setiap pernyataan dan pertanyaan yang lu punya, itu perjalanannya butuh perjuangan, itu mahal. Butuh berani di situ. Jadi Ino nyanyi apa ya? Nggak tahu. Kayaknya Ino pengen nyanyi nih. Oh iya, buat penutup kayaknya. Diketawa dia langsung. Jahat. Ini jahat banget loh. Ini jahat banget loh. Denger Ino ini jahat banget. Ini jahat banget nih. Denger Ino mau nyanyi juga dia malah ketawa. Ya emang nggak boleh sih, pasti ntar banyakkan sensornya. Oke, kalau begitu tetap nyambung di channel ini bersama gua Abram di Alam. Gua Alam, dia Abram. Kita beda tahun. Kita beda.